Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1239, 1240 Pertempuran Prodigis 5. Menjadi keajaiban pada usia 26 tahun, ini jelas merupakan orang pertama dalam sejarah. Yang terpenting, kekuatan pemuda berusia 26 tahun ini sangat menakutkan. Tanda seru. Melihat beberapa informasi di gulungan ajaib, semua orang terkejut. Mengenai informasi yang tidak diketahui ini, juga membuat banyak orang penasaran. Beberapa orang menduga bahwa itu adalah murid yang menentang surga yang diasuh oleh kerajaan aliran darah, karena di mata mereka, hanya kerajaan aliran darah yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun mengapa dia menyembunyikan identitas dan nama aslinya, menurut pendapat semua orang, dia harus menyembunyikan kekuatannya dan tidak menonjolkan diri. Itu benar, dia harus menyembunyikan kekuatannya dan tetap low profile. Untuk mencegah beberapa orang dengan niat buruk menyerangnya sebelum dia dewasa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Wang Xian beralih dari tikus tak dikenal menjadi favorit Peerless Heaven yang menyembunyikan kekuatannya dan tidak menonjolkan diri. Namun, sementara orang-orang lainnya sangat terkejut, para siswa Akademi Angin Surgawi terlihat sangat malu. Orang yang dibunuh Wang Xian adalah salah satu siswa paling elit di Akademi Angin Dewa mereka. Awalnya, Akademi Angin Surgawi dipersiapkan untuk memukau dunia. Namun, itu sekarang menjadi batu loncatan bagi orang lain. Ini adalah penghinaan besar bagi Akademi Angin Surgawi. Wang Xian duduk di sudut paviliun kebanggaan surga, minum teh dan membaca buku di paviliun. Buku-buku ini semua tentang pengantar Heaven Sprite Rolls saat ini. Karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia memutuskan untuk melihat dan memahami lawan berikutnya. Ini bisa dianggap sebagai rasa hormat kecil bagi mereka. 3 orang bermarga Tang di gulungan kebanggaan surga sebenarnya adalah murid kekaisaran aliran darah. Pantas saja mereka layak menjadi faksi terkuat di wilayah Liu Hai. Wang Xian menyesap tehnya dan berpikir sendiri. Dia duduk di paviliun ajaib dan menarik banyak tatapan ingin tahu dan terkejut. Tak lama kemudian, paviliun yang awalnya hanya terisi setengah itu menjadi penuh sesak. Wang Xian tidak memperhatikan tatapan penasaran di sekitarnya. Dia duduk di sana dan dengan santai membaca beberapa informasi. Tang Yuan ada di sini. Ada juga Tang Linger dan Han Mingqing. Untuk apa mereka di sini? Apakah mereka di sini untuk mencari ahli kebanggaan surga yang tidak dikenal? Pada saat ini, suara gemerisik datang dari sekitarnya. Di pintu masuk, 4 orang masuk. Ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara mereka, Tang Yuan dan seorang pemuda yang tidak dikenal semua orang berjalan di tengah. Saat mereka memasuki paviliun kebanggaan surga, mereka juga menarik tatapan ingin tahu dari orang-orang di dalamnya. Mereka berempat sedikit mengangkat alis. Pemuda yang berdiri di samping Tang Yuan berpakaian biru dan memancarkan aura mulia. Saudara Tang Yuan, apakah surga tanpa nama itu adalah kebanggaan keluarga kerajaan Anda? Pemuda berjubah biru itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak terlalu. Jika dia adalah murid dari keluarga kerajaan, dia tidak akan menyamar. Tang Yuan menggelengkan kepalanya dan menatap Wang Xian. Mengapa? Kakak Han Mingxian ingin mengenalnya. Pria muda berbaju biru, Han Mingxian, menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia memiliki kemampuan, dia akan bisa mengenalnya. Jika tidak, tidak perlu mengenalnya. Meskipun dia sangat luar biasa pada usia 26 tahun, saudara laki-laki Mingxian juga tidak buruk. Saat dia mencapai usia kakak Mingxian, dia mungkin tidak sekuat kakak Mingxian. Tang Linger, yang berada di sampingnya, berkata dengan senyum di wajahnya. Han Mingxian menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri Linger benar-benar menyanjungku. Aku tidak bersikap baik. Saudara Mingxian, Anda di sini untuk memberi pelajaran pada Ling Jianer. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda tidak akan datang. Tang Linger terkikik. Han Mingxian tersenyum. Ling Jianer ini membunuh lebih dari 10 murid elit kekaisaran Han Hai kita. Jika saya tidak datang, dia akan benar-benar berpikir bahwa kekaisaran Han Hai kita mudah diganggu. Pada saat yang sama, dia juga kebetulan mengejar Supreme Genius. Percakapan antara mereka berempat tidak disembunyikan sama sekali. Ini karena dengan latar belakang dan kekuatan mereka, mereka tidak perlu menyembunyikan apapun. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar percakapan mereka, mereka menunjukkan ekspresi terkejut.
Hati Wang Xian sedikit terguncang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan kemudian terus menurunkan kepalanya. Seluruh panggung kebanggaan surga menjadi semarak. Kuda hitam muncul satu demi satu. Mereka semua adalah keajaiban berusia 26 tahun. Panggung kebanggaan surga, tempat pertempuran terjadi setiap hari. Kemunculan jembatan kebanggaan surga yang akan segera terjadi menarik banyak ahli muda yang rendah hati. Peringkat gulungan kebanggaan surga berubah dari waktu ke waktu. Belakangan, seseorang mengungkapkan bahwa seorang pangeran yang kuat dari dinasti Han Hai telah tiba dan bersiap untuk menghadapi Ling Jianer. Sekte Pedang Surga dan dinasti Han Hai selalu menjadi musuh. Sudah lama sejak pertempuran sengit terjadi. Dua kekuatan teratas juga menyaksikan pertempuran antara para murid di bawah tahap kekosongan yang dalam tanpa melanggar aturan ini. Belum lama ini, Ling Jianer membunuh seorang murid perempuan karena dia mengatakan bahwa Ling Jianer adalah ayah kandungnya dan tidak ingin ibu kandungnya dibunuh. Pada saat yang sama, lebih dari selusin murid dari keluarga kuat Kekaisaran Han Hai terbunuh. Sekarang, Kekaisaran Han Hai datang untuk membalas dendam. Itu mungkin bukan pembantaian, tapi pasti akan ada penghinaan. Wang Xian tidak terlalu peduli dengan gosip di luar. Ketika dia tinggal di paviliun kebanggaan surga sampai malam hari, dia langsung kembali ke panggung kebanggaan surga. Sekarang, dia berada di peringkat ke-20 dan dapat dengan bebas memasuki tahap kebanggaan surganya sendiri. Setelah memasuki ruangan di dalam, dia terus mempelajari serangan gabungan dari 4 atribut. Berdengung, berdengung, berdengung. Tidak lama kemudian, batu kebanggaan surga di tubuhnya mulai bergetar. Wang Xian melihat dan mengungkapkan senyum tipis. Dia akhirnya di sini. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung menuju panggung kebanggaan surga. Pada saat ini, di panggung kebanggaan surga ke-19, seorang pemuda berdiri di tengah dengan sebatang tongkat di tangannya. Ketika dia melihat Wang Xian terbang, dia mengungkapkan ekspresi serius. Saat Wang Xian memasuki arena, banyak pemuda dari sekitar memasuki arena untuk menonton. Kebanggaan surga tanpa nama terus menantang lagi. Apakah ini kebanggaan surga tanpa nama? Apakah dia benar-benar 26? Ya dewa, dia terlalu muda. Dia telah mulai menantang Zhou Yanjun dari tempat ke-19. Saya tidak berpikir Zhou Yanjun adalah tandingannya. Jelas tidak cocok untuknya. Favorit Nameless Heaven terlalu kuat. Dia setidaknya masuk 10 besar, atau bahkan lebih tinggi. Puluhan ribu orang mengerumuni. Banyak dari mereka yang penasaran karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Wang Xian. Adapun mereka yang memanggilnya tikus tanpa nama, mereka sudah tidak ada lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berseru kagum. Tempat ke-19 favorit surga, Zhou Yanjun, tolong beritahu saya. Zhou Yanjun jelas mengetahui catatan pertempuran Wang Xian. Dia menangkupkan tangannya dengan ekspresi serius. Kamu bukan tandinganku. Wang Xian menangkupkan tangannya dengan ringan ke arahnya untuk menunjukkan rasa hormatnya dan berkata langsung. Aku tahu, tapi aku ingin melihat seberapa besar jarak di antara kita. Saya tidak akan mengakui kekalahan secara langsung. Wajah Zhou Yanjun menunjukkan ekspresi tegas. Dia memegang gada dengan kedua tangan dan membuat sikap ofensif. Wang Xian tersenyum dengan sedikit kekaguman di matanya. Seperti yang diharapkan dari murid pilihan surga. Namun, Wang Xian tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan goyangan pedang panjang di tangannya, aliran pedang emas tajam melesat ke arah Zhou Yanjun. Dia berteriak pelan dan mengayunkan gada secara langsung, mengaduk-aduk ruang dalam radius 1000 meter. Bab 1240, Pertempuran 1241 Keajaiban 6. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, banyak pedang emas menyerang Zhou Yanjun terus-menerus. Kekuatan penetrasi yang mengerikan menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Tanda seru, saya mengaku kalah. Hanya dengan gerakan ini, Zhou Yanjun bisa merasakan teror Wang Xian. Menghadapi Wang Xian, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Setelah menerima gerakan ini, Zhou Yanjun berkata dengan tergesa-gesa dan berbalik untuk mundur keluar. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan tidak terus menyerang. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Zhou Yanjun dan tidak akan membunuhnya tanpa alasan. Cepat sekali. Zhou Yanjun hanya menerima satu gerakan dan mengaku kalah. Zhou Yanjun mungkin merasakan perbedaan antara dia dan lawannya.
Apakah Anda tidak melihat wajah Zhou Yanjun sedikit memerah saat dia menerima gerakan selanjutnya? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat Zhou Yanjun dengan cepat mengaku kalah, mereka semua terkejut. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menunjukkan banyak kejutan. Dengan kekuatan ahli kebanggaan Nameless Heaven, pada dasarnya tidak ada lawan di 20 terbawah. Dengan kekuatannya, aku merasa dia setidaknya bisa menduduki peringkat 5 besar. Zhou Yanjun menatap Wang Xian dalam-dalam dan berpikir sendiri. Ia langsung memasuki arena yang berada di peringkat ke-20. Yang menang naik dan yang kalah turun. Ini adalah aturan arena favorit surga. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Tubuhnya bergerak dan dia langsung pergi ke kamar di samping. Ada botol porselen tambahan di ruangan yang berisi 600 botol cairan spiritual. Seluruh arena favorit surga adalah formasi besar yang sedang beroperasi. Selama ada energi, itu akan dapat beroperasi terus-menerus. Energi itu berasal dari cairan spiritual. Setiap kali pertempuran arena favorit surga terjadi, seseorang akan menerima satu botol cairan spiritual untuk masuk dan menontonnya. Setiap kali pertempuran ajaib terjadi, akan ada puluhan ribu orang yang menonton, dan susunan ini menerima 10.000 cairan roh setiap saat. Arai memiliki aturannya sendiri. Hadiah untuk mengalahkan tempat ke-19 hanya 600 cairan roh, yang tidak banyak. Tetapi ketika itu adalah 5 besar, itu akan menjadi waktu untuk benar-benar mendapatkan cairan roh. 5 orang yang mengalahkan tempat keempat akan menerima 5.000 cairan roh. Hadiah untuk mengalahkan tempat ketiga adalah 10.000 cairan spiritual. Hadiah untuk mengalahkan tempat kedua adalah 20.000 cairan spiritual. Hadiah untuk mengalahkan tempat pertama adalah 40.000 cairan spiritual. Jika Wang Xian dapat mengalahkan tempat pertama dari tempat ke-20, dia akan dapat memperoleh total sekitar 90.000 cairan spiritual. Adapun 90.000 cairan spiritual, itu sekitar 63 juta kristal naga. Meski masih ada celah besar antara mereka dan 1 miliar kristal naga, kecepatannya cepat. Paling-paling, mereka akan mencapai puncak dalam belasan hari. Jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa mendapatkan 90.000 cairan spiritual dalam sehari. Melanjutkan, tanpa ragu, Wang Xian langsung menantang posisi ke-18. Yang mengejutkan Wang Xian, pemuda peringkat ke-18 di gulungan kebanggaan surga sedang berkultivasi di ruang kultivasinya. Dia menerima tantangan di tempat. Setelah itu, penghancuran dimulai. Cepat, lihat gulungan The Prodigy. Kekuatan keajaiban tanpa nama meningkat dengan cepat. Ya dewa, dia baru saja menduduki peringkat ke-20. Sekarang, dia sudah berada di peringkat ke-13. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Dia setara dengan Mu Yuan itu. Mu Yuan sudah naik ke posisi ke-8. Saya ingin tahu apakah keajaiban tanpa nama dan Mu Yuan akan berbenturan. Aku ingin tahu mana dari dua kuda hitam ini yang lebih kuat. Saat ini, orang-orang di sekitar arena favorit surga yang tidak memasuki arena terkejut saat melihat peringkat di peringkat favorit surga. Kecepatan kemajuan itu terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia naik dari posisi ke-20 ke posisi ke-13. Orang bisa membayangkan kekuatannya. Sayang sekali pemuda favorit surga ke-12 tidak ada di sini. Ketika Wang Xian datang ke arena ke-12 setinggi 200 meter, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Pemuda kebanggaan surga peringkat 12 adalah seorang wanita, Tang Ling, putri dari kerajaan pertumpahan darah. Wang Xian tidak peduli dengan identitasnya. Setelah mengeluarkan tantangan, dia kembali ke arenanya sendiri. Pemuda kebanggaan surga peringkat ke-13 sedang berkultivasi di arena. Peningkatan energi spiritual telah mencapai 4 kali lipat. Bagi banyak orang, itu dianggap sebagai surga yang cukup bagus. Saat Wang Xian hendak terus memahami kombinasi dari 4 atribut, lempengan batu komunikasi menerima pesan Xiao Tian yang panjang. Apakah kamu di sini? Wang Xian melihat pesan itu dan berdiri dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju kediamannya. Dia masih memiliki beberapa senjata dan baju besi tingkat interpretasi kosong di tangannya. Ada total 6 dari mereka dan tidak ada yang terjual. 6 dari mereka semuanya berada di atas level pertama dari level interpretasi kekosongan. Masing-masing bernilai setidaknya 50 hingga 60 miliar batu roh kelas menengah. 6 di antaranya bernilai setidaknya 300 miliar batu roh kelas menengah.
Long Xiaotian berkata bahwa dia akan membantunya menjual semua senjata dan armor ini. Dia tahu bahwa Long Xiaotian ingin mengikatnya, jadi dia tidak menolaknya. Dia sudah menganggap lama Xiaotian sebagai teman. Jika dia membantunya, dia secara alami akan membantunya juga. Setelah Wang Xian meninggalkan panggung kebanggaan surga, dia melepas topeng dan jubah hitamnya. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju kediamannya. Ketika dia tiba di hutan pinus dan poplar, ada 5-6 tetua parubaya berdiri di depan kediamannya. Selain Bai Qingsong yang akrab, Wang Xian belum pernah melihat 5 orang lainnya. Namun, Wang Xian bisa merasakan energi yang kuat dari mereka. Ini terutama terjadi pada lelaki tua berambut putih di tengah. Ketika Wang Xian memandang lelaki tua itu juga mengukurnya. Matanya berbinar. Kakak Wang Xian, Long Xiaotian tersenyum saat melihat Wang Xian. Dia segera berteriak. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kakak Xiaotian, siapa ini? Ini adalah orang-orang dari kerajaan Guanglong. Mereka adalah beberapa tetua saya. Long Xiaotian tidak memperkenalkan mereka secara detail. Wang Xian mengangguk pada tetua parubaya. Masuklah, semuanya. Karena saudara Xiaotian adalah orang yang memperkenalkan saya akan menjual 6 senjata dan baju besi terakhir kepada Anda dengan diskon 10% dari harga pasar. Wang Xian membuka pintu dan berkata sambil tersenyum. Haha, adik laki-laki benar-benar setia. No wonder Xiaotian bisa berteman denganmu. Seorang penatua tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Wang Xian dengan tatapan ramah. Saya hanya berteman dengan orang yang tepat. Kakak Xiaotian, kamu adalah orang yang baik. Wang Xian menjawab sambil tersenyum dan membawa mereka ke halaman. Long Xiaotian sangat senang saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dia memberi isyarat kepada para tetua dan mengikuti mereka masuk. Mengaum, mengaum. Melihat kedatangan Wang Xian, Ling Zilin dan kura-kura darah jahat mengeluarkan raungan rendah dan berjalan satu persatu seolah-olah mereka mencoba menjilatnya. Wang Xian menepuk kepala mereka dan mengeluarkan senjata dan baju besi mereka sebelum menyerahkannya ke Long Xiaotian. Tunjukkan senjata ini kepada para senior. Baik. Long Xiaotian mengambilnya dan memberikannya kepada beberapa pria parubaya dan tua. Beberapa dari mereka memegangnya di tangan mereka dan memandang mereka. Kepuasan muncul di wajah mereka. Tidak buruk, Xiaotian, berikan cairan spiritual langsung ke saudaramu. Pria tua berambut putih di tengah melihatnya. Ekspresi puas muncul di wajahnya dan dia segera menganggukkan kepalanya. Baik. Long Xiaotian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menyerahkan botol cairan spiritual ke Wang Xian satu persatu. Bab 1241, Pertempuran 1242 Keajaiban 7. Pemuda ini tidak sederhana. Long Xiaotian dan yang lainnya tidak tinggal lama di halaman Wang Xian. Ketika mereka berjalan keluar, lelaki tua berambut putih di tengah menoleh untuk melihat dan berkata dengan lemah. Tanda seru, tanda seru. Kakak Wang Xian sangat misterius dan keterampilan menjinakkan binatangnya juga sangat kuat. Saya merasa bahwa kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari level pertama dari tahap kekosongan tembus pandang. Long Xiaotian mengangguk sambil tersenyum dan melanjutkan, kakek kedua, ini tidak dianggap melanggar aturan, kan? Itu tidak dianggap meminjam kekuatan lain, kan? Hehe, tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu beruntung bisa mengenal temanmu ini. Setelah dia selesai berbicara, dia terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan, ada kemungkinan besar bagimu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ya, kakek kedua, saya pasti akan melakukannya. Ketika Long Xiaotian mendengar kata-kata lelaki tua berambut putih itu, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Tatapannya tegas saat dia buru-buru berkata, haha, bekerja keras. Kakakmu yang lain juga tidak buruk. Pria tua berambut putih itu tertawa keras dan menepuk pundaknya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu bisa membawa pemuda itu ke sisimu, penilaianmu kali ini pada dasarnya stabil. Bahkan jika dia tidak mengikutimu, dengan bantuannya, kamu memiliki peluang yang sangat tinggi. Para tetua parubaya di sekitarnya sangat bersemangat ketika mereka melihat apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu kepada Long Xiaotian. Pria tua berambut putih itu adalah salah satu dari sedikit pengambil keputusan dalam pemilihan putra mahkota. Mereka semua ahli dari generasi tua keluarga kerajaan Naga Cahaya.
Bahkan raja harus memanggil paman lelaki tua itu ketika dia melihatnya. Generasi yang lebih tua membentuk juri yang adil dan tidak memihak untuk memantau keadilan semua penilaian pangeran. Dengan mereka memantau, tidak ada yang salah. Para pangeran bisa melupakan tentang meminjam kekuatan lain. Kali ini, Long Xiaotian ingin agar keluarga ibunya membeli semua senjata dan baju besi di tangan Wang Xian. Namun, hal ini terkait dengan keluarga ibunya. Dia memanggil tetua berambut putih ini, yang juga kakek keduanya. Xiaotian, bekerja keras. 4 tetua parubaya lainnya berasal dari keluarga ibu Xiaotian yang panjang. Keluarga ibunya juga salah satu yang terbaik di Luminous Dragon Empire. Jika Long Xiaotian bisa mencapai puncak, keluarga ibunya juga akan mendapat keuntungan besar. Oke, Long Xiaotian menganggukkan kepalanya dengan berat. Energi yang terkandung dalam tubuh ahli interpretasi kehampaan tingkat keempat benar-benar menakutkan. Aku jelas bukan tandingan orang tua itu. Wang Xian memperhatikan selama Xiaotian dan yang lainnya pergi. Matanya berkedip. Jika aku bisa menguasai kombinasi 5 elemen dan menjadi naga suci, aku pasti bisa mengalahkannya. Dengan pemikiran ini di benaknya, Wang Xian mengeluarkan beberapa makanan dan memberikannya kepada Ling Zilin dan kura-kura jahat darah. Au! Pada saat ini, tangisan yang akrab terdengar. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding. Seperti yang diharapkan, Ling Jianer yang berpakaian putih sedang memeluk Xiao Ha yang mencoba melepaskan diri. Dia menatapnya. Hei Beauty, kamu bisa mengetuk pintu saja. Sangat tidak sopan bagimu untuk berdiri di tembok. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan sedikit tidak bisa berkata-kata. Bulu mata Ling Jian berkibar ketika dia mendengar kata-katanya. Ini cairan spiritual yang tersisa. Aku tidak berutang lagi padamu. Dengan ekspresi dingin, dia melemparkan sebotol cairan spiritual dan berkata padanya. Hah, bukankah kau bilang kau tidak menginginkannya? Kembalikan padaku. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan heran. Namun, Colt Ling Jianer mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Hehe, kamu benar-benar punya kepribadian. Wang Xian melihat cairan spiritual di tangannya dan menyimpannya. Dia akan bodoh untuk tidak menyimpannya. Mari kita kembali ke tahap kebanggaan surga. Ayo segera pecahkan gulungan kebanggaan surga dan pikirkan cara untuk terus mendapatkan cairan spiritual. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang keluar. Namun, ketika Wang Xian terbang keluar, dia menabrak Ling Jian. Au! Xiao Ha juga melihat Wang Xian dan meneriakinya. Ling Jianer menoleh dan sedikit keraguan muncul di matanya. Apakah kamu akan pergi ke panggung kebanggaan surga? Wang Xian menatapnya dan menyapanya. Ya, dia mengangguk dengan dingin dan tetap diam untuk sementara waktu. Apakah kamu pergi ke sana juga? Ya, saya mendengar bahwa jembatan kebanggaan surga akan muncul di sana dan akan ada seleksi untuk talenta tertinggi. Saya pergi ke sana untuk menonton pertunjukan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatanmu, jika kamu naik ke tahap The Prodigy, kamu akan bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Mata Ling Jian berbinar saat dia menatapnya. Saya tidak bisa. Saya mendengar bahwa persaingan di daftar ajaib sangat ketat sekarang. Seorang pemuda berusia 26 tahun berada di peringkat ke-13. Dia sangat luar biasa. Dia terlalu tampan. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia berkata tanpa malu-malu. Betulkah? Kamu tidak bisa melakukannya. Wang Xian tidak memperhatikan bahwa mata Ling Jian dipenuhi dengan penghinaan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia sudah yakin bahwa orang ini adalah iblis pedang. Dia bisa membunuh 2 pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama Citra Void Tier, namun dia masih mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Pria benar-benar tak tahu malu. Tidak, aku hanya akan ikut bersenang-senang. Ling Jian, cantik. Dia sebenarnya berada di peringkat keempat pada daftar ajaib. TSK, aku iri. Karena dia tidak ada hubungannya, Wang Xian penuh dengan omong kosong. HMPH, Ling Jianer mendengus. Dia tidak menyangka bahwa pedang iblis yang sangat dingin di depan rumah pedang akan sangat tidak tahu malu. Keduanya terbang menuju panggung kebanggaan surga. Wang Xian dan Ling Jianer sesekali bertukar kata. Meski tidak bergizi, masih jauh lebih baik daripada berjalan sendirian. Ketika mereka tiba di panggung kebanggaan surga, Wang Xian memberitahu Ling Jianer sebelum dia pergi dan terbang menuju paviliun kebanggaan surga.
Daun teh di paviliun kebanggaan surga tidak buruk. Dia bersiap untuk membeli beberapa dan meminumnya di ruangan tempat dia membawa mereka kembali ke panggung kebanggaan surga. Ling Jianer memperhatikan saat dia pergi dan melihat Heaven Sprite Roll. Tanpa nama, dia melihat nama peringkat 13 dan bergumam, wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Ling Jianer, kamu benar-benar memudahkanku menemukanmu. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar dari samping. Ling Jianer menoleh dengan dingin dan melihat lebih dari 30 orang berjalan ke arahnya. Matanya berkedip-kedip dengan kilau dingin. Berjalan di tengah adalah Han Mingshan, yang berpakaian biru. Di sampingnya adalah Han Mingqing, yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar keajaiban. Di sekitar mereka ada sekelompok murid elit dari dinasti Han Hai. Di antara 30 orang, yang terlemah berada di tingkat ke-7 dari alam transenden, sedangkan tingkat ke-9 dari alam transenden sekitar 10. Han Mingshan memegang mutiara roh air yang mengandung energi kuat di tangannya dan memainkannya. Jadi itu adalah sekumpulan sampah dari dinasti Han Hai. Tatapan Ling Jian, menyapu kerumunan saat dia berbicara langsung dengan wajah penuh penghinaan. Hehe, Ling Jianer, kamu terlalu sombong. Beberapa hari yang lalu, Anda membunuh lebih dari selusin murid dari dinasti Han Hai kami. Hari ini, aku akan membuatmu membayar mahal. Ekspresi Han Mingshan menjadi dingin saat dia menatap Ling Jianer saat dia berbicara dengan tatapan berkedip. Harga yang mahal, hanya dengan kamu. Ling Jianer melihat mereka semua, tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Bab 1242, Pertempuran. Ling Jianer, kamu terlalu sombong. Hanya dengan kami. Dengan hanya aku sendiri, aku dapat dengan mudah melumpuhkanmu. Ekspresi Han Mingshan menjadi dingin, dan jejak niat membunuh melintas di matanya. Tanda seru, kamu membunuh lebih dari 10 murid elit dari dinasti Han Hai kami. Ling Jianer, hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Han Mingqing memegang pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke arahnya. Hehe, apakah kalian semua datang bersama, atau satu persatu? Ling Jianer menggerakkan tangannya, dan pedang logam panjang muncul di tangannya, menatap mereka dengan dingin. Apa yang terjadi? Ini Ling Jianer dan orang-orang dari dinasti Han Hai. Itu Han Mingqing, dan itu pasti kuda hitam Han Mingsan yang tiba-tiba muncul tadi. Hanya dalam beberapa jam singkat, dia langsung memasuki daftar keajaiban dan mengalahkan 7 keajaiban sekaligus. Dia sekarang berada di peringkat ke-14 dalam daftar keajaiban. Jika keajaiban tanpa nama itu tidak ada di sini, peringkatnya mungkin akan terus naik. Saya telah menyaksikan pertempuran Han Mingsan. Dia adalah pangeran dari dinasti Han Hai, dan kekuatannya sangat mengerikan. Semua lawannya dikalahkan dalam 5 langkah. Kekuatan Han Mingsan itu seharusnya lebih kuat dari Han Mingqing. Beberapa hari yang lalu, Ling Jianer membunuh lebih dari selusin orang dari dinasti Han Hai. Sekarang, sepertinya dinasti Han Hai datang untuk balas dendam. Ling Jianer membunuh Han Mingwen, yang pernah menduduki peringkat ke-17 dalam daftar keajaiban. Han Mingwen adalah putra seorang pangeran dari dinasti Han Hai. Dinasti Han Hai pasti tidak akan melepaskan ini. Dua pangeran ingin berurusan dengan Ling Jianer. Kali ini, Ling Jianer dalam masalah. Meskipun saya tidak berani membunuhnya, saya pasti akan mempermalukannya. Di sekitar mereka, beberapa orang menoleh dengan heran saat melihat Ling Jianer dan orang-orang dari dinasti Han Hai berkumpul. Baik itu Ling Jianer, Han Mingqing, atau Han Mingsan, mereka semua adalah keajaiban yang dilihat semua orang. Terutama Ling Jianer. Dia adalah seorang wanita dan peringkat ke-4 dalam daftar favorit surga. Dia sangat kuat. Meskipun Han Mingsan baru saja muncul di panggung favorit surga, dia sudah menjadi kuda hitam ketiga setelah Mu Yuan dan tanpa nama. Dia telah mengalahkan favorit Seven Heaven dalam beberapa jam. Biarkan aku menguji kekuatanmu dulu. HMPH, seorang wanita kejam yang membunuh ibunya sendiri dan membunuh saudara laki-lakinya sendiri dan ibu keduanya. Seberapa kuat dia? Mata Han Mingqing dipenuhi dengan rasa dingin. Kau membunuh sepupuku. Hari ini, aku akan menanggalkan semua pakaianmu. Diam dan mati. Ketika Ling Jianer mendengar kata-kata Han Mingqing, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Pedang panjang emas di tangannya langsung menyerang Han Qingming. Cahaya dingin yang menusuk tulang dapat dirasakan dengan jelas oleh semua orang dalam jarak beberapa ratus meter. Ibunya telah dibunuh,
dan dia telah membunuh adik laki-lakinya dan ibu keduanya untuk membalas dendam. Ini adalah tabu baginya, dan itu akan selamanya melukai hatinya. Tidak ada yang diizinkan menyinggung perasaannya, apalagi membuang garam di atasnya. Kalau tidak, dia pasti akan membunuh pihak lain. Beberapa hari yang lalu, seorang wanita dari dinasti Laut Tanpa Batas telah mengejek dan memprovokasi dia, dan dia telah membunuh lebih dari selusin orang. Haha, bagus, ayo bertarung. Aku ingin melihat kemampuan seorang penyihir yang diusir dari sekte oleh ayahnya. Han Qingming merasakan ketajaman yang menusuk tulang, dan ekspresinya berubah, tapi dia tetap mengejek. Orang yang kehilangan akal lebih mudah dihadapi. Mereka mengetahui kelemahan Ling Jianer, dan mereka juga tahu bahwa masalah ini akan membuat Ling Jianer kehilangan akal sehatnya. Lengan Ling Jianer bergetar karena serangan itu, dan matanya sedikit lembab dan merah. Peng, peng, peng. Menghadapi Ling Jianer, Han Qingming tidak berani sedikit pun ceroboh. Satu demi satu pedang air langsung menutupi Ling Jianer. Suara tabrakan yang intens terdengar. Han Qingming langsung bergerak maju, dan satu demi satu, energi air yang kuat menyerang Ling Jianer. Dia berada di peringkat ketujuh dalam keajaiban, dan kekuatannya berada di puncak ranah interpretasi setengah langkah kosong. Bahkan jika Ling Jianer sangat kuat, tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Pertempuran antara keajaiban menyebabkan orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Haha, penyihir ganas dan tanpa ampun, hari ini kami akan memberimu pelajaran yang bagus atas nama ayahmu. Han Qingming melihat bahwa serangan Ling Jianer sedikit berantakan dan tertawa terbahak-bahak saat dia mengejeknya sekali lagi. Suaranya menyebar beberapa kilometer dan pada dasarnya didengar oleh semua orang di sekitar panggung kebanggaan surga. Dia memanggilnya penyihir satu demi satu dan masing-masing dari mereka kejam. Ling Jian, ini benar-benar sial. Dia berselisih dengan ayahnya, dan ibunya terbunuh. Dia bahkan membunuh adik laki-lakinya yang berbakat. Orang-orang dari dinasti Han Hai jelas berusaha menggertak Ling Jianer di depan umum dan membuatnya pingsan. Orang-orang dari sekte Heavenly Sword ada di sana, tapi mereka tidak mau membantu. Ling Jianer itu akan sial hari ini. Orang-orang di sekitarnya memandangi dua orang yang bertarung di arena, lalu memandangi pangeran lain di belakang mereka dan berkata dengan suara rendah. Tidak jauh dari mereka, sekelompok pemuda yang mengenakan seragam sekte pedang surgawi memandang arena dengan dingin, tanpa reaksi sedikit pun. Pergi ke neraka. Ketika Ling Jianer mendengar kata-katanya, dia menarik napas dalam-dalam. Matanya merah. Cahaya keemasan melintas di dadanya. Cahaya keemasan sangat terang saat memasuki pedang di tangannya. Haha, kamu masih tidak bisa membunuhku. Han Qingming tertawa terbahak-bahak. Ekspresi percaya diri melintas di matanya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ling Jianer. Namun, sangat sulit bagi Ling Jianer untuk membunuhnya. Dia memiliki armor level 2 Void Martial Stage yang dalam, dan pedang panjang di tangan Ling Jianer juga merupakan level 2 Void Martial Stage yang dalam. Selama dia melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa membunuhnya. Dia datang untuk menantangnya, dan kemudian meminta kakak laki-lakinya untuk bergerak. Kalau tidak, jika mereka bergabung untuk menyerang, itu akan membuat orang berpikir bahwa kekaisaran Han Hai mereka sangat lemah sehingga mereka perlu bergabung untuk menggertak seorang wanita. Melihat sinar cahaya keemasan menyerang ke arahnya, dia memegang pedang panjang itu dengan kedua tangannya dan menggoyangkannya dengan ringan. Pertahanan pedang laut tanpa batas. Dia berteriak dan sudut mulutnya meringkuk. Dia menggunakan kemampuan surgawi teknik pedang untuk memenuhi sinar cahaya emas. Namun, saat berikutnya, dia tertegun. Sinar cahaya keemasan dengan mudah menembus pertahanan kemampuan surgawinya. Sinar cahaya pedang ini sepertinya mampu menembus segalanya saat menyerangnya. Hancurkan untukku. Ekspresi Han Qingming sedikit berubah. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan bertemu langsung dengan cahaya keemasan. Ketika pedang panjang di tangannya mendarat di cahaya keemasan, ekspresinya berubah drastis. Lengan yang memegang pedang panjang mulai berdarah. Cahaya tajam yang menakutkan mengalir melalui lengannya dan memasuki tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Serangan apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Ekspresinya berubah drastis, dan matanya dipenuhi rasa takut. Mewah, asal emas. Suara dingin terus terdengar,
menyebabkan mata Han Mingqing dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak kelima, selamatkan aku. Merasakan serangan cahaya keemasan yang lebih menakutkan, wajah Han Mingqing dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berteriak ketakutan. Tubuhnya sangat kesakitan, dan tubuhnya kaku. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Hah, apa? Di belakangnya, orang-orang dari dinasti Han Hai menyaksikan pertempuran antara Han Mingqing dan Ling Jianer. Ketika Han Mingqing tiba-tiba meminta bantuan, mereka sedikit terkejut. Han Mingsan menoleh dan segera menyadari ekspresi aneh Han Mingqing. Ekspresinya berubah drastis. Ling Jian, berhenti. Jika kamu berani menyakiti saudara ketujuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dia bergerak dan berteriak pada Ling Jian, PFFT. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, serangan Golden Origin mendarat di Han Mingqing. Tidak ada halangan. Dalam sekejap, Han Mingqing ditembus. Kekuatan hidupnya menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Bab 1243, Pertempuran 1244 Keajaiban 2. Pangeran dinasti Han Hai sudah mati. Masalahnya telah meledak. Tanda seru. Ketika semua orang di sekitar melihat adegan ini, dua kalimat terlintas di benak mereka. Itu telah meledak, itu benar-benar meledak. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ling Jianer dengan keterkejutan. Di kejauhan, sekelompok orang dari Sekte Pedang Surgawi yang menonton adegan ini mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Pangeran Kekaisaran Han Hai dibunuh oleh Ling Jianer, tetapi itu benar-benar berbeda dari terakhir kali ketika Ling Jianer membunuh murid-murid Kekaisaran Han Hai. Pangeran adalah putra Raja Kekaisaran Han Hai. Dapat dikatakan bahwa dalam hal status, dia setara dengan putra dan putri dari pemimpin sekte-sekte pedang surgawi. Tapi sekarang, Ling Jianer benar-benar membunuh seorang pangeran yang luar biasa. Kekaisaran Han Hai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Sudah ada beberapa gesekan antara dua kekuatan yang kuat. Sekarang seorang pangeran telah meninggal, dinasti Han Hai pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Seorang pangeran sudah bisa mewakili dinasti Han Hai. Membunuh seorang pangeran tidak diragukan lagi menempatkan wajah dinasti Han Hai di tanah dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk saling bergesekan. Bagaimana mungkin dinasti Han Hai membiarkan tindakan seperti itu dengan begitu mudahnya? Ini bahkan akan menyebabkan konfrontasi antara dua kekuatan puncak, dan itu akan memicu pertempuran di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Darah dibalas darah. Ketika Ling Jianer melihat Han Mingqing ditembus oleh cahaya keemasannya, dia sedikit terpana. Mata merah darahnya perlahan mundur dan dadanya naik dan turun. Apa? Kekuatan destruktif yang mengerikan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan membunuh Han Qingming secara langsung, yang di luar dugaannya. Dia juga benar-benar mengalami betapa mengerikannya hal-hal yang dia peroleh. Itu telah menyebabkan serangannya meningkat beberapa kali. Penetrasi yang menakutkan dan pelindung level interpretasi kosong seperti kertas tipis. Asal emas. Saya tidak menyangka bahwa saya hanya menyerap satu pohon teratai emas. Dia bergumam. Ling Jianer, kamu iblis wanita, kamu orang yang kejam. Kamu benar-benar berani membunuh saudaraku. Kamu harus mati hari ini. Raungan marah bergema di seluruh langit. Han Mingshan memeluk mayat Han Mingqing. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia menatap Ling Jianer dan meraung sinis. Memeluk mayat Han Mingqing, dia perlahan berdiri. Kamu berani membunuh pangeran dari dinasti Han Hai. Bahkan jika ayahmu adalah sekte dari sekte pedang surgawi, bahkan jika ayahmu masih mengakuimu sebagai iblis wanita, kamu harus mati hari ini. Bahkan jika kami harus berperang dengan sekte pedang surgawi Anda, kami akan membalas dendam untuk ini. Kamu berani membunuh pangeran kita. Bunuh dia. Kelilingi dia. Ekspresi 30 orang di belakang Han Mingsan berubah drastis saat mereka mengepung Ling Jianer. Aku tidak ada hubungannya dengan sekte pedang surgawi. Jika kamu berani menghinaku, kamu harus siap mati. Ling Jianer mengangkat kepalanya dan melihat semua orang di sekitarnya. Matanya sangat dingin. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia tidak takut sama sekali. Sialan, Ling Jianer terlalu kuat. Dia masih sangat kuat saat ini. Sudah berakhir, sudah berakhir. Jika Ling Jianer tidak membunuh Han Mingqing, dinasti Han Hai pasti tidak akan berani membunuhnya. Tapi sekarang,
dinasti Han Hai pasti tidak akan melepaskannya. Jika mereka melepaskan Ling Jianer, maka kerajaan laut tanpa batas akan kehilangan banyak muka. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan tingkat atas di bawah kekaisaran. Mereka pasti tidak akan menyerah. Semua orang di sekitar memandang Ling Jianer dan berdiskusi dengan takjub. Saat ini, 80% orang di panggung kebanggaan surga telah berkumpul di sini. Mereka semua menatap ke arah ini dengan mata terbuka lebar. Bagus. Anda berani membunuh adik laki-laki saya. Maka hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Tidak peduli siapa yang berani membantumu, mereka akan menjadi musuh kita. Saat Han Mingxian berbicara, tatapannya menyapu ke arah orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi. Berdiri di tengah Sekte Pedang Surgawi adalah seorang pemuda dengan 5 pedang panjang di punggungnya. Ketika dia melihat Han Mingxian melihat ke atas, dia dengan dingin menyapu pandangannya ke seluruh arena tanpa ekspresi sedikitpun. Kakak Su, haruskah kita? Di belakangnya, seorang pemuda dari Sekte Pedang Surgawi melihat pemandangan itu dan sedikit mengernyit. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Mata pemuda dengan 5 pedang panjang di punggungnya berkedip saat dia berbicara, dan bahkan ada sedikit schadenfreude di matanya. Bibinya adalah ibu kedua yang dibunuh oleh Ling Jianer, dan sepupunya juga dibunuh oleh Ling Jianer. Dia sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Ling Jianer. Jika Ling Jianer tidak membunuh pangeran kekaisaran yang luas dan Han Mingxian ingin membunuhnya, orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Tapi sekarang, cahaya dingin melintas di matanya. Dia telah membawa ini pada dirinya sendiri. Jika pemimpin sekte benar-benar membawanya kembali suatu hari nanti, dia akan menggantikanku sebagai murid Sekte Pedang Surgawi yang paling disukai. Sekarang, lebih baik jika dia mati. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Ling Jian, ini benar-benar mencari kematian. Di sisi lain, Tang Yuan, Tang Linger, dan beberapa murid kekaisaran aliran darah berdiri bersama. Selain mereka, ada juga beberapa pemuda. Salah satunya memegang pedang kayu, yang lain memegang palu besar, dan yang lainnya memegang kapak besar. Beberapa orang ini terkadang menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Jelas bahwa mereka juga tidak sederhana. Tang Linger melihat Han Mingqing yang telah meninggal dan ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata dengan wajah penuh jijik. Serangan Ling Jianer barusan agak aneh. Namun, jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Tang Yuan memandang Ling Jianer dan berkata kepada saudara perempuannya. Siapa yang berani menyelamatkannya? Bahkan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi mungkin tidak bisa menyelamatkannya, apalagi yang lain, siapa yang berani melakukannya? Tang Linger mencibir dari samping. Cepat, sesuatu yang besar telah terjadi di luar. Hal besar apa? Apakah kalian tidak mendengar suaranya barusan? Ling Jianer dan orang-orang dari dinasti Han Hai sedang bertarung. Selanjutnya, Ling Jianer membunuh Pangeran Han Mingqing. Masalah ini telah meledak. Sekarang, dinasti Han Hai ingin mengepung dan membunuh Ling Jianer. Apa? Pergi, ayo pergi dan lihat. Di paviliun kebanggaan surga, seorang pemuda tiba-tiba masuk dan berkata dengan keras kepada beberapa pemuda di dalamnya. Kata-katanya menyebabkan semua orang di paviliun kebanggaan surga tercengang. Paviliun kebanggaan surga memiliki formasi susunan, jadi kedap suaranya sangat bagus. Mereka tidak mendengar apa yang terjadi di luar. Ketika mereka mendengar kata-kata pemuda itu, kebanyakan dari mereka berdiri dan berjalan keluar dengan wajah penuh keterkejutan. Ling Jianer, Han Mingqing, masing-masing dari mereka adalah favorit surga yang menjadi pusat perhatian. Sekarang hal seperti itu telah terjadi, mereka secara alami harus keluar dan melihatnya. Wang Xian sedang duduk di depan konter layanan dengan beberapa daun teh di tangannya. Dia sedikit terkejut ketika mendengar berita itu. Sedikit keheningan muncul di wajahnya. Dia meletakkan daun teh ke dalam cincin interspatialnya dan langsung keluar. Ketika dia berjalan keluar dari paviliun kebanggaan surga, dia melihat puluhan ribu orang berkumpul di depannya. Wang Xian langsung masuk. Sebuah topeng muncul di wajahnya, menutupi seluruh wajahnya. Setelah itu, jubah hitam centil juga muncul di tubuhnya. Kebanggaan surga tanpa nama telah kembali. Dia telah menyebabkan begitu banyak masalah dalam waktu sesingkat itu. Sungguh wanita yang tidak beruntung. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melayang ke langit. Dia melihat ke dalam.
Bab 1244, Pertempuran 1245 Keajaiban 3. Tidak ada yang menunjukkan belas kasihan. Mencabik-cabiknya dan mengorbankan jiwanya di surga. Di depan panggung keajaiban, pangeran dari dinasti Han Hai, kuda hitam ketiga, Han Mingshan, perlahan meletakkan tubuh Han Mingqing di tanah dan meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Tanda seru, ya, di sekitar mereka, lebih dari 30 orang dari dinasti Han Hai mengepung Ling Jianer, wajah mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Di tengah, ekspresi Ling Jianer masih sedingin saat dia mengamati sekelilingnya. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Meskipun dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa, dia masih tidak bergerak. Oh, kecil melayang dari bahu Ling Jianer ke udara, wajah kecilnya yang lucu menunjukkan ekspresi galak. Dia sangat ingin melindungi tuannya. Bergerak, bunuh. Orang-orang di sekitarnya terdiam saat mereka menatap Ling Jianer dan orang-orang dari dinasti Han Hai. Mutiara roh air di tangan Han Mingshan berputar di depannya, dan suaranya yang penuh dengan niat membunuh bergema di seluruh langit. Ada begitu banyak pria di sini, tidak pantas menggertak seorang wanita. Saat dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar. Ini mengejutkan orang-orang dari Kekaisaran Han Hai yang akan bergerak. Mereka melihat suara itu dengan ekspresi dingin. Ekspresi Han Mingshan sedikit berubah. Dia mengalihkan pandangannya yang membunuh. Betapa memalukan. Untuk mengeroyok seorang gadis, TSK. Suara sembrono dan menghina terdengar lagi. Suara itu secara alami dari Wang Xian. Dia melayang di udara dan berjalan perlahan menuju Ling Jianer. Orang-orang di sekitarnya juga sedikit terpana. Siapa yang berani ikut campur dalam masalah ini? Apakah dia mencari kematian? Ini adalah masalah Kekaisaran Han Hai. Siapapun yang berpartisipasi akan membuat musuh dari seluruh Kekaisaran Han Hai. Bagaimana mungkin dia? Kebanggaan surga tanpa nama sebenarnya adalah kebanggaan surga tanpa nama. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia seorang pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesulitan? Atau apakah dia mengenal Ling Jianer di masa lalu? Ini adalah favorit surga tanpa nama yang mencoba membantu Ling Jianer. Semua orang tercengang sejenak, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menyaksikan Wang Xian terbang ke sisi Ling Jianer, dan mata mereka terbuka lebar. Mata Ling Jianer juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memandang Wang Xian, dan ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Auwo, Xiaoha, yang melayang di langit, mengedipkan matanya dengan bingung dan berteriak dengan penuh semangat. Keajaiban tanpa nama. Ketika Han Mingshan melihat sosok Wang Xian, kilatan dingin muncul di matanya. Apakah kamu di sini untuk mengadili kematian? Wang Xian memandang Han Mingshan dan mengungkapkan senyum di matanya. Sayang sekali kalian semua tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Rasa percaya diri dan jijik terpancar dari tubuh Wang Xian. Aura acuh tak acuh yang tidak menempatkan orang-orang dari Kekaisaran Han Hai di matanya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Seperti yang diharapkan dari favorit Nameless Heaven. Aura ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Seorang pemuda melihat ekspresi acuh tak acuh Wang Xian dan penuh keheranan. Terima kasih. Mata Ling Jianer berkedip saat dia menatap Wang Xian dan berkata dengan lembut. Wang Xian melambaikan tangannya seolah dia tidak peduli sama sekali. Kamu tidak punya kemampuan. Nak, kamu terlalu sombong. Karena kamu ingin membantu penyihir ini, kamu akan mati bersamanya. Di sekitar mereka, seorang pemuda dari Kekaisaran Han Hai meraung dengan niat membunuh di matanya. Ayo, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kalian akan membiarkanku mati. Haha. Wang Xian terkekeh saat dia mengalihkan pandangannya ke lebih dari 30 orang di sekitarnya. Favorit Nameless Heaven ini benar-benar akan membantu Ling Jianer. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Akan sangat sulit bagi orang-orang dari Kekaisaran Han Hai untuk membunuh mereka. Kekuatan Ling Jianer berada di peringkat keempat pada daftar ajaib. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di bawah tingkat kekosongan yang mendalam. Sulit untuk mengatakan siapa kekuatan Han Mingshan. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah dibandingkan dengan keajaiban tanpa nama. Namun, jika Han Mingshan tidak menghadapi Ling Jianer secara langsung, akan sangat sulit bagi orang lain dari dinasti Han Hai untuk membunuh Ling Jianer meskipun mereka memiliki lebih banyak orang.
Aku ingin tahu apa hubungan antara favorit Nameless Heaven ini dan Ling Jian-er. Setelah kejadian ini, favorit Nameless Heaven pasti akan diburu oleh Kekaisaran Hanhai. Semua orang di sekitar memandang Wang Xian dan berdiskusi dengan nada berbisik. Han Mingxian menatap Wang Xian saat ekspresinya sedikit berubah. Kematian Han Mingqing dan kemunculan tiba-tiba dari favorit surga tanpa nama. Ini membuatnya dan orang-orang dari Kekaisaran Hanhai belum tentu bisa menahannya. Jika kamu berani membantu Ling Jianer, Kekaisaran Hanhai kami pasti tidak akan melepaskanmu di masa depan. Anda akan diburu oleh para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dari Kekaisaran Hanhai kami. Han Mingxian menatap Wang Xian dan mengancamnya. Kemudian, dia perlahan maju 2 langkah. Haha, aku melepas topengku. Apakah kalian tahu siapa saya? Ketika Wang Xian mendengar ancamannya, tatapan menggoda muncul di matanya. PFFT. Kata-kata Wang Xian hampir membuat Han Mingxian muntah darah. Beberapa orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Sialan, apa yang dikatakan favorit Nameless Heaven ini masuk akal. Setelah topengnya dilepas, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah favorit Nameless Heaven. Haha, itu benar. Favorit Nameless Heaven ini benar-benar menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya. Sialan, dia pintar. Beberapa pemuda tidak bisa menahan tawa. Wajah semua orang dari Kekaisaran Hanhai menjadi lebih suram. Seseorang benar-benar keluar untuk membantu Ling Jianer. Di samping, Tang Linger melihat favorit Nameless Heaven yang tiba-tiba muncul. Dia sedikit mengernyit dan berkata, dan pria inilah yang menyembunyikan wajahnya. Dia telah memberikan tantangan kepadaku. Ling, kamu seharusnya tidak cocok untuknya. Ketika Tang Yuan mendengar kata-katanya, matanya berkedip saat dia menatap Wang Xian. Seorang pria penuh kebencian yang tidak berani menunjukkan wajahnya kepada orang lain. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana favorit surga tanpa nama telah menantangnya dan dia mungkin bukan tandingannya, dia merasa lebih benci terhadap favorit surga tanpa nama ini. Mu Yuan, Tang Yuan, yang berada di samping, tampak tenggelam dalam pikirannya. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mentransmisikan suaranya ke pemuda yang memegang pedang kayu itu. Pria muda yang memegang pedang kayu itu menoleh dan menganggukkan kepalanya perlahan. Mereka yang menyembunyikan kepala dan ekornya lemah atau jelek. Aku ingin tahu kamu termasuk yang mana. Dia memegang pedang kayu di tangannya dan menatap Wang Xian. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju pusat. Ini Mu Yuan. Ini, Mu Yuan akan. Pakar kebanggaan surga lainnya telah bergabung. Terlebih lagi, itu adalah Mu Yuan. Han Mingxian, Mu Yuan, dan ahli kebanggaan Nameless Heaven. Ketiganya adalah 3 kuda hitam terbesar di panggung kebanggaan surga. Jangan bilang mereka bertiga akan bertarung. Ini akan menjadi menarik. 3 kuda hitam akan bertarung. Saya benar-benar ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ketika kerumunan melihat Mu Yuan, yang memegang pedang kayu, berjalan keluar lagi dan langsung menargetkan ahli kebanggaan Nameless Heaven, mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Kalau begitu aku mungkin milik yang pertama. Aku sangat lemah. Ketika Wang Xian melihat pemuda yang tiba-tiba keluar, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia menjawab dengan tenang. Keren, keajaiban tanpa nama ini sangat lucu. Dia sedikit tampan. Saya suka pria humoris. Balasan Wang Xian menyebabkan beberapa gadis yang tergila-gila padanya terdengar tergila-gila. Bab 1245, Pertempuran Favorit 1246 Surga 4. Apakah begitu? Tapi aku ingin melepas topengmu dan melihat wajah jelek di baliknya. Ketika Mu Yuan mendengar kata-kata Wang Xian, seringai muncul di wajahnya saat dia menatapnya dengan sedikit jijik. Tanda seru, kamu juga ingin terlibat. Ketika Ling Jianer melihat Mu Yuan berjalan ke arah Wang Xian, sedikit rasa dingin melintas di matanya saat dia bertanya. Haha, aku tidak terlibat dalam urusanmu. Saya hanya ingin melepas topeng jelek seseorang dan memberitahu orang lain bahwa ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat untuk setara dengan saya. Mu Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Ini, Mu Yuan ini jelas ada di sini untuk membantu orang-orang di Kekaisaran Hanhai. Mungkinkah dia berhubungan baik dengan Pangeran Kekaisaran Hanhai? Siapa tahu. Lagi pula, bahkan wanita sedingin es seperti Ling Jian, memiliki seseorang untuk membela dirinya.
Itu normal bagi Kekaisaran Hanhai untuk memiliki beberapa teman. Ini benar-benar perjalanan yang bergelombang. Favorit surga yang tidak dikenal datang untuk membantu Ling Jianer, dan pada akhirnya, Mu Yuan datang untuk membantu Kekaisaran Hanhai. Kali ini, Ling Jianer masih belum keluar dari jalan buntu. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka saling berbisik. Suasana menjadi berat kembali. Mu Yuan menatap Wang Xian sambil tersenyum sementara semua orang dari Kekaisaran Hanhai menatap Ling Jianer dengan ekspresi dingin dan mengejek. Han Mingshan mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Dia melirik Wang Xian dan Ling Jianer dan berkata, semua yang menentang AS harus mati. Itu senior. Itu pasti senior. Sosok itu, aura itu, tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak akan pernah melupakannya. Saat ini, seorang pemuda berpakaian compang camping sedang memakai topi. Dia menatap sosok Wang Xian dengan penuh semangat. Tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi rasa syukur. Namun, dia dengan cepat memutar kepalanya. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa henti saat dia menatap Mu Yuan. Aura menakutkan dipancarkan di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Para pemuda di sekitarnya merasakan aura menakutkan dari tubuhnya dan bergerak ke kiri dan ke kanan karena terkejut. Weng, di bawah tatapan kaget para pemuda di kedua sisi, sebuah pedang besar muncul di tangannya. Dua atribut pedang besar itu, emas dan air, dan aura menghina itu segera meletus. Itu kamu. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi setara dengannya. Raungan marah terdengar tanpa peringatan apapun. Setelah itu, sesosok dibebankan ke arah Mu Yuan. Tidak ada peringatan sama sekali. Hanya ada satu kalimat yang membawa niat membunuh yang mengerikan. Pakai pedang emas. Pemuda dengan pakaian compang camping menyerang Mu Yuan. Ini Ren Xingchen. Astaga, apa yang dia coba lakukan? Pria muda di sebelahnya berteriak ketakutan. Mu Yuan, yang telah dikunci oleh niat membunuh yang menakutkan, memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Ketika dia berbalik dan melihat Ren Xingchen menyerangnya, jejak ketakutan melintas di matanya. Ren Xingchen. Dia secara alami mendengar nama ini dan telah melihat pertempurannya sebelumnya. Seorang jenius yang menakutkan dengan atribut ganda emas dan air, kekuatan tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Dia adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di bawah tingkat interpretasi kosong. Melihat pedang berlapis emas yang khas, dia mengenali Ren Xingchen sekilas. Bahkan jika dia sombong dan tidak memandang siapapun, dia bahkan tidak menaruh kejeniusan tanpa nama ini di matanya. Tetapi terhadap Ren Xingchen, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingannya. Berkembang dan mekar, Ren Xingchen buru-buru melambaikan tangannya di depannya, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di tanah memblokir pedang berlapis emas itu. Dia buru-buru mundur. Ren Xingchen, aku tidak punya permusuhan denganmu, kenapa kamu menyerangku? Katanya dengan wajah muram. Karena kamu pantas mati. Atribut logam dan air yang menakutkan pada tubuh Ren Xingchen dilepaskan sepenuhnya, dan dia langsung melepaskan kemampuan surgawinya, menebas ke arahnya. Mendengar kata-katanya, wajah Mu Yuan menunjukkan ekspresi cemberut. Haruskah saya mati? Bagaimana mungkin ada alasan seperti itu? Ren Xingchen ini terlalu kejam. Mengapa dia menyerang secara langsung? Apalagi serangannya mengandung niat membunuh. Dia ingin membunuh Mu Yuan. Apa yang dikatakan Ren Xingchen barusan adalah bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk setara dengannya. Kalau begitu, Ren Xingchen bertindak atas nama favorit surga tanpa nama. Favorit The Nameless Heaven dan Ren Xingchen memiliki hubungan yang baik. Dia benar-benar menyebabkan Ren Xingchen dipenuhi dengan niat membunuh. Ini benar-benar serangkaian liku-liku. Bahkan Ren Xingchen, yang berada di peringkat ketiga dalam keajaiban, telah muncul. Ya dewa! Serangan mendadak Ren Xingchen dan gangguan tiba-tiba membuat semua orang terpana. Bahkan Ling Jianer dan Wang Xian sedikit terpana. Ren Xingchen ini terlalu kejam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung membunuhnya. Orang ini mengenaliku. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap Ren Xingchen. Apakah kamu akan bergerak? Dia memandang Ling Jianer dan bertanya dengan tenang. Anda, Ling Jianer membuka mulutnya. Bunuh dia. Wang Xian tidak menunggunya menyelesaikan kalimatnya. Dia melambaikan sarung di tangannya. Cahaya keemasan menyerang sekeliling.
Kombinasi logam dan air. Wang Xian sangat menyukai langkah ini. Dia akan mengayunkan lengannya dan cahaya keemasan akan menyapu semuanya. Ah! Serangan mendadak Wang Xian menyebabkan jeritan terdengar dari sekitarnya. Lebih dari 10 orang tewas dalam satu serangan. Hanya dua pria muda yang berada di ranah interpretasi setengah langkah yang mampu menahan serangan biasa Wang Xian. Ling Jianer tertegun. Dia menatap Han Mingxian dan berteriak, "Bunuh!" Cahaya keemasan terang langsung menyerangnya. Membunuh. Membunuh mereka semua. Kemunculan Ren Xingchen dan serangan mendadak Wang Xian telah menewaskan lebih dari 10 orang. Serangan Ling Jian, membuat Han Mingxian roar marah saat dia pergi menemuinya secara langsung. Serahkan Mu Yuan itu padaku. Wang Xian menggunakan sapuan horizontal untuk mengintimidasi sekitar 20 orang yang tersisa di sekitar mereka. Dia memandang Mu Yuan, yang sedang ditekan oleh Ren Xingchen. Seringai samar muncul di wajahnya. Ya, Ren Xingchen tidak berani melanggar perintahnya. Dia segera mundur dari posisi menyerang Ren Xingchen. Biarkan aku melihat kualifikasi apa yang kamu miliki. Wang Xian terbang langsung menuju Mu Yuan. Pedang di tangannya masih terhunus. Itu masih dari atribut logam. Itu adalah kemampuan supernatural, kekosongan air mata emas. Sial, dahi Mu Yuan dipenuhi keringat dingin. Ketika dia melihat Ren Xingchen tidak lagi menyerangnya, dia menghela nafas lega. Dia menatap Wang Xian dan dadanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ia ingin melampiaskan amarahnya pada The *MN Fellow ini. Kayu tersimpul mencekik. Dihadapkan dengan kemampuan surgawi Wang Xian, dia juga menggunakan kemampuan surgawi dan menyerang kehampaan yang membelah emas. Bang! 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 Dua kemampuan surgawi yang kuat bertabrakan. Namun, yang mengejutkan Mu Yuan adalah bahwa cekikan kayunya yang diikat langsung ditembus oleh jarum emas. Cahaya keemasan yang menakutkan menutupi tubuhnya. Mu Zhang, muridnya tidak bisa membantu tetapi menyusut saat tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Di tanah, duri setebal lengan langsung melilit tubuhnya. Mu Zhang, kemampuan surgawi atribut kayu. Jurus ini, Mu Zhang, bisa menyerang musuh sekaligus melindungi dirinya sendiri. Itu adalah kemampuan surgawi yang paling dia banggakan. Pupupu. Namun, ketika sinar cahaya keemasan menyerang, penguburan kayunya dengan mudah hancur. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Bab 1246-1247.000 daun dan tanpa nama. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Waktu pertarungan Wang Xian dan Mu Yuan sangat singkat. Itu kurang dari 2 detik. Tanda seru. Tepat ketika semua orang terpana oleh pertempuran yang tiba-tiba pecah, Mu Yuan sudah mati. Dia melebarkan matanya dan menatap dadanya dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah menggunakan 2 kemampuan surgawi untuk melawan 1 kemampuan surgawi lawan. Bagaimana mungkin dia tidak menang? T.S. Kates, dengan kekuatan seperti itu, kamu masih berani maju dan membuang nyawamu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apa? Pada saat ini, seolah-olah seluruh ruang telah tenang. Semua orang melebarkan mata mereka dan menatap tak percaya pada Mu Yuan yang perlahan jatuh ke tanah. Dia mati begitu saja. Tubuh Tang Yuan dan Tang Ling, bergetar saat mereka bergumam. Dia mati begitu saja. Ini terlalu cepat. Bunuh instan. Mendesis. Di sekitar mereka, hembusan udara dingin yang teratur terdengar. Mereka menatap kosong pada Wang Xian yang mengenakan topeng dan jubah hitam. Mereka sangat terkejut. Baru saja, bahkan Ren Xingchen tidak dapat mengalahkan Mu Chen dalam 5-6 langkah. Dia hanya bisa menekannya. Namun, si jenius tanpa nama hanya menggunakan 1 gerakan. Ini, jenius tanpa nama lebih kuat dari Ren Xingchen. Kalau tidak, Ren Xingchen tidak akan mengatakan bahwa Mu Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Seorang pria muda memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ren Xingchen dan menarik napas dalam-dalam saat dia berkata dengan bingung. Orang-orang di sampingnya mengangguk setuju. Tidak, kekuatannya. Han Mingxian, yang sedang bertarung dengan Ling Jianer, melirik ke belakang Mu Yuan, yang langsung terbunuh, dan matanya membelalak. Peng peng peng. Saat dia dalam keadaan linglung, sinar pedang yang cemerlang mendarat di dadanya. Ekspresinya sedikit berubah, dan cahaya biru bersemi di tubuhnya.
Area di dadanya langsung mengembun menjadi pusaran air yang menakutkan. Armor di tubuhnya segera diaktifkan. Namun, ketika sinar pedang yang gemilang ini mendarat di tubuhnya, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Ekspresi Han Mingshan berubah drastis saat dia menatap Ling Jianer. Bagaimana sinar pedangmu bisa begitu menakutkan? Dia tahu bahwa kekuatannya tidak lebih lemah dari Ling Jianer, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Ah! Di sekelilingnya, jeritan terdengar saat wajahnya memerah. Lari! Raungan keluar dari tenggorokannya. Sepasang sayap air muncul tepat di belakangnya. Seluruh tubuhnya seperti aliran air yang deras dan deras saat dia melarikan diri ke kejauhan. Ling Jianer memandangnya melarikan diri dan sedikit mengernyit. Dia tidak mengejar. Murid elit lain dari Kekaisaran Han Hai yang dibantai oleh Ren Xingchen juga melarikan diri ke kejauhan dengan tergesa-gesa. Melihat Ling Jianer tidak mengejar mereka, Wang Xian juga tidak bergerak. Au! Xiao Ha menatap Wang Xian dengan penuh semangat. Tubuhnya bergerak dan dia menerkam ke arahnya secara langsung. Wang Xian sedikit tercengang saat melihat Xiao Ha menerkam ke arahnya. Kualitas daging anjing ini tidak buruk. Itu pasti sangat enak. Xiao Ha, kemarilah. Teriak Ling Jianer saat dia berjalan menuju Wang Xian ketika dia mendengar bahwa Wang Xian sedang berusaha untuk menutupi. Ren Xingchen juga berjalan menuju Wang Xian dengan mata membara. Ayo pergi. Wang Xian melirik mereka dan melemparkan Xiao Ha ke Ling Jianer. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju panggung kebanggaan surga. Dia melihat puluhan ribu orang di sekitarnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Para ahli kebanggaan surga yang berperingkat di depan saya, silakan kembali ke tahap kebanggaan surga. Saya ingin menembus peringkat kebanggaan surga. Jangan buang waktuku. Kata-kata ringan keluar dari mulutnya, menyebabkan semua pemuda tercengang. Wang Xian mengabaikan mereka dan terbang menuju panggung kebanggaan surga. Ren Xingchen tidak ragu dan langsung mengejarnya. Mata Ling Jianer berkedip saat dia melihat sosoknya. Dia juga mengejarnya secara langsung. Menerobos peringkat kebanggaan surga, seberapa kuat ahli kebanggaan surga tanpa nama ini? Dia membunuh Mu Yuan dalam satu gerakan. Keajaiban tanpa nama ini harus memiliki kekuatan untuk menembus gulungan keajaiban. Awalnya, orang-orang dari kerajaan laut tak terbataslah yang menyerang Ling Jianer. Sekarang, mereka melarikan diri dalam ketakutan. Keajaiban tanpa nama itu terlalu menakutkan. Puluhan ribu tatapan menatap ketiga sosok itu saat mereka tersentak kaget. Kakak ke-6, menurutmu, kakak ke-4 cocok untuknya. Ekspresi Tang Ling berubah drastis saat dia menatap Tang Yuan dengan ketidakpastian. Beberapa hari yang lalu, saudara kedua berkata bahwa dia mungkin bukan tandingan Ren Xingchen. Mata Tang Yuan berkedip saat dia berkata perlahan. Setelah mengatakan ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini karena semua orang bisa melihat bahwa keajaiban tanpa nama lebih kuat dari Ren Xingchen. Peringkat ini, mungkin tidak ada yang bisa menghentikan keajaiban tanpa nama. Seorang pria muda menghela nafas dan berkata dengan berat. Siapa yang bilang, senior Qian Ye Akademi Angin Surgawi kita pasti lebih kuat dari dia? Pada saat ini, suara keberatan terdengar. Seorang pria muda yang mengenakan seragam Akademi Angin Suci mengangkat kepalanya dengan ekspresi tidak percaya diri. Dengan kekuatan Qian Ye senior kita, keajaiban tanpa nama itu jelas bukan tandingannya. Benar, senior kita Qian Ye adalah yang terkuat. Saat itu, senior kita juga mengalahkan 10 jenius teratas dengan satu gerakan. Aku merasa bahkan Qian Ye bukanlah tandingan jenius tanpa nama. Mu Yuan berada di peringkat ke-9, namun dia mampu membunuhnya secara instan dengan satu gerakan. Konsep macam apa itu? Bahkan Qian kamu tidak bisa melakukannya. Itu benar. Jelas bahwa si jenius tanpa nama itu kuat. Qian Ye jelas bukan tandingannya. Omong kosong. Kakak senior kita Qian Ye adalah yang terkuat di generasi muda. Tidak ada yang cocok dengannya. Semua orang dari Akademi Angin Surgawi, apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa orang lain itu kuat? Ini benar-benar keajaiban tanpa nama. Omong kosong, aku berani mengatakan bahwa selama keajaiban tanpa nama berani menantang Qian Ye senior kita, dia pasti akan diberi pelajaran yang bagus. Tiba-tiba, seluruh panggung kebanggaan surga menjadi semarak saat suara perdebatan terdengar satu demi satu. Banyak orang percaya bahwa ahli kebanggaan surga tanpa nama adalah yang terkuat dan bisa mengalahkan seluruh peringkat kebanggaan surga.
Di sisi lain, Akademi Angin Surgawi dan beberapa lainnya percaya bahwa kian kamu adalah yang terkuat dan bahwa pakar kebanggaan surga tanpa nama jelas bukan tandingannya. Perlahan, semakin banyak orang bergabung dan hampir mulai berdebat. Mereka hanya mengambil senjata mereka dan memulai perkelahian. Dibandingkan dengan Qian Ye, pakar tanpa nama itu masih sedikit kurang. Tang Yuan mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang yang sedang berdebat. Dia berjalan langsung ke paviliun kebanggaan surga dengan ekspresi buruk di wajahnya. Pertempuran antara Kekaisaran Hanhai dan Lingjian telah berakhir dengan perselisihan antara pakar kebanggaan surga tanpa nama dan Qian Ye. Senior, pada saat ini, Ren Xingchen, yang mengejar Wang Xian ke panggung kebanggaan surga, meneriaki Wang Xian dengan ragu. Baiklah, cepat dan sembunyi ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Jangan biarkan orang-orang dari Kekaisaran Hanhai membunuhmu. Wang Xian berbalik dan berkata pada Ren Xingchen dengan cemberut. Senior, aku ingin mengikutimu. Ren Xingchen menunduk dan berkata dengan lemah pada Wang Xian. Kamu sangat lemah. Jangan tahan aku. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menatap Ling Jianer yang ada di sampingnya. Aku ingin membayarmu karena telah menyelamatkan hidupku. Ling Jianer menatapnya dan berkata. Bab 1247, 5 teratas pada gulungan ajaib 1248. Wang Xian memandang Ren Xingchen dan kemudian ke Ling Jianer. Keduanya telah menyelamatkan mereka sebelumnya, tetapi mereka bukanlah tipe orang yang akan mencabut pedang mereka untuk membantu ketika mereka melihat ketidakadilan. Tanda seru, dia tidak akan bergerak jika dia tidak memiliki koneksi. Namun, Wang Xian tidak tertarik membiarkan mereka mengikutinya. Keduanya sangat kuat. Mereka menduduki peringkat ketiga dan keempat pada daftar keajaiban. Namun, itu saja. Dia akan menjadi beban jika dia membawa mereka berdua. Selain itu, mereka tidak bisa seperti anggota Istana Naga yang memiliki potensi tak terbatas untuk mengembangkan diri. Terutama di makam demi Human. Bahkan lebih mustahil baginya untuk membawa mereka. Kalian harus berhenti membuat masalah untukku. Anda telah memprovokasi dinasti Hanhai. Sekarang, kamu harus memikirkan cara melarikan diri dari kejaran mereka. Wang Xian memandang Ling Jianer, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa berkata-kata. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Ren Xingchen dan mengangkat bahu. Jika kalian lebih kuat dariku, aku akan dengan senang hati mengikutimu. Namun, lebih baik lupakan saja sekarang. Setelah Wang Xian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah mereka. Dengan gerakan, dia memasuki tahap kebanggaan surga miliknya. Ling Jianer dan Ren Xingchen sedikit mengernyit saat mereka melihatnya masuk. Aku pasti akan mengejar senior secepat mungkin. Pastinya. Setelah keheningan yang lama, Ren Xingchen menunjukkan ekspresi tegas dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang menuju panggung kebanggaan surga miliknya. Ling Jianer berdiri di sana dengan bingung saat dia melihat ke depan. Ekspresi dinginnya sepertinya telah meleleh. Ao. Xiao Ha, yang berada di samping, menjilat wajahnya dan berteriak. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan terbang menuju panggung kebanggaan surganya. Panggung kebanggaan surga sangat aman. Bahkan ahli top Kekaisaran Hanhai tidak akan bisa menembusnya. Selain itu, seluruh panggung kebanggaan surga menempati radius 5 km. Jika para ahli Kekaisaran Hanhai benar-benar datang ke sini untuk membunuh mereka, mereka bisa bersembunyi sepenuhnya di dalam. Oleh karena itu, sangat aman untuk tetap berada di tahap kebanggaan surga. Wilayah Liuhai sangat luas, dan seluruh wilayah setidaknya 2-3 kali ukuran bumi. Sekitar 10.000 km jauhnya dari kuburan Ladyboy, ada pegunungan yang sangat luas. Di pegunungan ini, puncak gunung yang menembus langsung ke awan sangat menarik perhatian. Seluruh puncak gunung memancarkan cahaya keemasan, dan bentuknya seperti pedang tajam. Di puncak gunung pedang emas, seorang pria parubaya berambut putih berdiri di sana. Awan putih melewati pinggangnya, membuatnya tampak seperti dewa abadi. Di depannya, ada pedang panjang emas. Bencana alam, bencana duniawi, dan kehidupan manusia. Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Anda tidak bisa hidup. Pria parubaya berambut putih itu sepertinya sudah berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Dia bergumam, tapi suaranya seperti guntur. Setajam apapun pedang, masih ada sesuatu yang tidak bisa dipatahkan.
Pedang emas, pedang pembantaian. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya masih tertutup. Setiap kata keluar dari mulutnya satu per satu. Ketika setiap kata keluar dari mulutnya, pedang panjang emas yang sangat tajam 100 meter muncul di langit. Pedang panjang itu dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir, seolah ingin memotong segalanya. Itu suara pemimpin sekte, itu suara pemimpin sekte. Sudah 7 tahun penuh. Dentang 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 dentang. Apa yang terjadi? Mengapa pedangku bergetar? Milikku juga, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Astaga, cepat lihat ke langit. Seluruh gunung pedang sepertinya telah terbangun. Di gunung pedang, lebih dari 10.000 murid mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Para ahli terbang keluar dari gua di gunung pedang dan melihat ke langit. Master Sekte, sudah 7 tahun. Master Sekte telah berdiri di sana selama 7 tahun. Master Sekte, ini akan terjadi. Para tetua menatap puncak gunung dengan kegembiraan di wajah mereka. Pedang emas. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar lagi. Pedang emas. Setelah mengucapkan 3 kata ini, suara itu tampak berpikir keras, seolah-olah sedang memahami sesuatu. Pedang perlindungan, semua pembunuhan itu karena perlindungan. Saat kalimat terakhir diucapkan, ratusan pedang panjang yang menakutkan di langit mulai berputar mengelilingi puncak gunung. Pedang panjang yang menakutkan membawa cahaya keemasan yang menyilaukan. Di bawah, pedang panjang logam di tangan semua orang bergetar. Master Sekte, ini, haha, Sekte Pedang Surgawi beruntung. Seorang lelaki tua mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Semua pembunuhan adalah karena perlindungan. Seorang lelaki tua yang memegang tongkat pedang bergumam, dan kemudian ekspresinya sedikit berubah. Cepat kirim seseorang untuk menyambut Nona kembali muda. Ling tua, kamu pergi secara pribadi dan memimpin 10 seniman bela diri yang berwawasan luas, tidak, 20. Anda harus mengawal Nona muda kembali dengan selamat. Kamu harus cepat. Penatua berwajah pucat dengan tongkat pedang memerintahkan dengan keras. Ya, di sekitar mereka, seorang penatua buru-buru menjawab, matanya berkedip-kedip. Master Sekte yang telah diam selama 7 tahun telah terbangun. Selain itu, dia telah menembus penghalang iblis 7 tahun lalu dan memahami idola Dharma. Wali, hanya 2 kata ini, mereka tahu apa artinya ini. Apalagi jika digabungkan dengan kata-kata, bencana alam, bencana bumi, dan kehidupan manusia yang baru saja dimulai, mereka telah menanggung dosa mereka sendiri, dan tidak dapat hidup. Dia tahu bahwa pemimpin sekte sudah benar-benar keluar. Namun, setelah berjalan keluar, dia akan dilindungi. Semua orang tahu siapa yang dia lindungi. Tempat lain tidak tahu apa yang terjadi di Sekte Pedang Surga. Di panggung The Prodigy, pakar kebanggaan Nameless Heaven memulai perjalanannya untuk menerobos. Menurut kata-kata yang pernah dia ucapkan di depan panggung Prodigy, dia ingin menembus gulungan ajaib. Di antara mereka, 80% dari mereka berpikir bahwa ahli kebanggaan Nameless Heaven memiliki kekuatan seperti itu karena kekuatan yang dia tunjukkan terlalu menakutkan. Pertempuran kebanggaan surga dimulai. Beberapa pertempuran berikutnya seperti yang diharapkan. Tang Linger, yang menduduki peringkat ke-13 di antara para ahli kebanggaan surga, langsung mengaku kalah. Mereka yang berada di peringkat 12, 11, 10, dan 9 semuanya mengaku kalah. Saat Wang Xian mengeluarkan tantangan, mereka langsung mengaku kalah. Tidak perlu bagi mereka untuk menerima tantangan itu. Meskipun mereka semua adalah favorit surga dan bertentangan dengan keinginan mereka untuk menjadi kuat jika mereka tidak bertarung, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan favorit surga yang telah mengalahkan mereka dalam sekejap. Sampai ke tempat ke-9, semuanya menyerah. Sampai ke tempat ke-8, mereka ingin melawan. Pada akhirnya, mereka dikalahkan dalam 5 langkah. Tempat ke-7, mereka dikalahkan dalam 5 langkah. Tempat ke-6, Tang Yuan, langsung menyerah dan tidak bertarung dengan mereka. Tempat ke-5, Luo Xihua, langsung menyerah dan tidak bertarung dengan mereka. Sepanjang jalan ke tempat ke-5, hanya butuh waktu singkat. Namun, dalam 1 hari ini, ada 2 pertempuran yang menarik perhatian semua orang, membuat semua orang sangat terkejut. Salah satunya Ren Xingchen menantang Tang Feng, yang berada di peringkat kedua, dan Tang Feng dikalahkan. Setelah itu,
Ling Jianer menantang Tang Feng, yang berada di peringkat ketiga, dan sekali lagi Tang Feng dikalahkan. Sekarang, The Prodigy Roll telah berubah total. Qian Ye, yang menempati peringkat pertama, Ren Xingchen, yang menempati peringkat kedua, Ling Jianer, yang menempati peringkat ketiga, dan Tang Feng, yang menempati peringkat keempat. Serta orang tanpa nama yang menduduki peringkat kelima. Hanya 5 teratas di daftar prodigi yang benar-benar ajaib tiada taraf. Bab 1248, 1249, Aku, Qian Ye. Keajaiban tanpa nama akan menantang Tang Feng peringkat 4. Tantangan terus berlanjut. Haha, Tang Feng sudah kalah dari Ren Xingchen dan Ling Jianer. Saya pikir dia akan kalah dari keajaiban tanpa nama juga. Tanda seru tanda seru. Jelas, Tang Feng jelas bukan tandingan keajaiban tanpa nama. Namun, kekuatan Ren Xingchen dan Ling Jianer benar-benar mengejutkan. Mereka benar-benar bisa mengalahkan Tang Feng. Matahari menggantung tinggi di langit. Di depan panggung prodigi, seorang pemuda berbaju merah darah perlahan berjalan menuju arah arena. Di sampingnya, ada lebih dari 10 pemuda. Di antaranya, Tang Yuan, yang saat ini berada di peringkat ke-7, dan Tang Linger, yang berada di peringkat ke-13. Mereka menemani pemuda berbaju merah darah itu. Pria muda itu adalah Tang Feng. Dia pernah menjadi prodigi peringkat kedua dalam daftar keajaiban. Dia hanya satu langkah lagi dari mencapai tahap bela diri yang sangat hampa. Namun, pada saat ini, ekspresi Tang Feng sangat suram. Saat dia mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, tatapannya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Pada hari ini, dia kalah berturut-turut dari Ren Xingchen dan Ling Jianer. Sekarang, dia menghadapi tantangan dari keajaiban tanpa nama sekali lagi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan keajaiban tanpa nama itu. Meskipun dia mengerti segalanya, ketika dia mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, ekspresinya masih sangat tidak sedap dipandang. Dia adalah seorang pangeran dari kerajaan aliran darah, putra surga yang bangga yang hampir mencapai puncaknya dalam satu langkah. Dikalahkan berturut-turut membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sekarang, seorang pria berusia 26 tahun menantangnya, dan dia bahkan bukan tandingannya. Ini membuat ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Dia menghembuskan napas ringan, matanya berkedip-kedip. Putra surga tanpa nama ini benar-benar sombong. Ada juga Ren Xingchen dan Ling Jianer. Masing-masing dari mereka benar-benar menjijikkan. Tang Linger, yang berada di sampingnya, menunjukkan ekspresi marah dan mendengus dingin. Mereka juga keajaiban sejati. Tang Yuan, yang berada di samping, sedikit mengernyitkan alisnya dan mau tidak mau berkata dengan kagum. Keajaiban apa? Ketika para ahli dari dinasti Han Hai tiba, Ling Jianer dan Ren Xingchen mungkin akan terbunuh. Tang Linger melengkungkan bibirnya dan wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Cukup. Di tengah, mata Tang Feng menunjukkan sedikit ketidaksabaran saat dia berkata dengan dingin. Ketika Tang Linger melihat tatapan marah kakaknya, dia buru-buru menutup mulutnya. Ayo pergi. Kelompok itu langsung terbang menuju puncak panggung kebanggaan surga. Ayo pergi dan lihat. Saya tidak tahu apakah Tang Feng akan bertarung atau langsung menyerah. Kurasa dia harus menyerah, karena tidak perlu bertarung lagi. Sulit untuk mengatakannya. Lagi pula, dia adalah pangeran kerajaan aliran darah. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan begitu saja? Beberapa orang di sekitar melihat Tang Feng dan yang lainnya terbang dan mengikuti dari belakang. Ketika Tang Feng dan yang lainnya tiba di depan panggung kebanggaan surga keempat, mereka melihat 3 orang sudah berdiri di sana. Wang Xian, yang mengenakan topeng dan jubah hitam, sedang berdiri di sana. Ren Xingchen dan Ling Jianer berdiri di belakangnya. Mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Tang Feng dan yang lainnya terbang, Wang Xian berbalik dan menatap mereka. Apakah kamu akan mengaku kalah atau menerima tantangan? Dia berbicara dengan Tang Feng terus terang. Jangan terlalu sombong. Ketika Tang Linger mendengar kata-kata Wang Xian, dia berteriak dengan ekspresi dingin. Kamu bukan tandingan mereka. Namun, Ling Jianer yang berdiri di samping menanggapi dengan dingin. Tang Linger tersedak dan memelototi Ling Jianer, ekspresinya terus berubah. Ekspresi Tang Feng juga tidak terlalu bagus. Dengan ekspresi dingin, dia langsung masuk ke arena. Berdengung. Sangat cepat,
Tang Feng keluar dengan ekspresi dingin dan terbang ke kejauhan dengan wajah tanpa ekspresi. Tang Linger dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakang. Sementara itu, mereka yang baru saja terbang menatap Tang Feng yang telah pergi dengan takjub. Apakah dia mengaku kalah? Dia seharusnya mengaku kalah secara langsung. Tang Feng mengaku kalah secara langsung. Apa berikutnya? Apakah dia ingin terus menantang Ling Jian, dan Ren Xingchen? Semua orang langsung melihat ke depan dan menatap Wang Xian, Ling Jian dan Ren Xingchen. Selanjutnya, giliran Anda. Ketika Wang Xian melihat Tang Feng mengaku kalah secara langsung, senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara langsung dengan Ling Jian dan Ren Xingchen. Saya mengaku kalah. Ren Xingchen berkata tanpa ragu. Benar-benar lelucon. Prinsip pedang air emasnya diberikan oleh Wang Xian dan hidupnya diselamatkan olehnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengaku kalah? Aku juga mengaku kalah. Ling Jianer memandang Wang Xian dan menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, ayo pergi setelah aku mengeluarkan cairan spiritual. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan memasuki arena keempat. Dia mengeluarkan cairan spiritual dan terbang menuju arena yang lebih tinggi. Dengan sangat cepat, nama ahli kebanggaan surga tanpa nama naik dengan cepat di gulungan kebanggaan surga. Keempat, ketiga, kedua. Dia selalu terkunci di tempat kedua. Pakar kebanggaan The Nameless Heaven menantang peringkat pertama Qian Ye. Hanya Qian Ye peringkat pertama yang tersisa. Pakar kebanggaan surga tanpa nama akan naik ke puncak gulungan kebanggaan surga. Ini akan menjadi ahli kebanggaan surga berusia 26 tahun pertama dalam sejarah. Ya dewa! Sejak pembentukan tahap keajaiban tanpa nama jelas merupakan eksistensi yang paling kuat. Hanya satu langkah lagi. Dia membutuhkan waktu kurang dari 5 hari untuk mencapai tempat kedua. Ini gila. Dia hanya sebentar dari pertempuran terakhir dengan Qian Ye. Dia memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, namanya mengguncang seluruh wilayah Liu Hai. Ketika penonton di panggung ajaib melihat Wang Xian menantang panggung ajaib terakhir, mereka semua bersemangat. Pertarungan terakhir dari panggung kebanggaan surga atas. Tanpa diragukan lagi, sang pemenang akan mampu mengabaikan semua generasi muda di wilayah Liu Hai. Dia akan menjadi raja generasi muda dan akan mewakili orang terkuat di suatu era. Ini terutama terjadi pada tahap kebanggaan surga tanpa nama. Dia baru berusia 26 tahun. Jika dia bisa mencapai puncaknya, dia pasti akan menjadi legenda. Seluruh panggung kebanggaan surga gempar. Semua orang menantikan pertempuran terakhir di Heaven's Pride Stage. Akankah keajaiban yang menantang surga yang mencapai puncak tanpa nama dan menciptakan legenda? Atau apakah kian kamu yang berdiri di peringkat teratas dan memandang rendah semua pahlawan? Tidak peduli kemenangan mana yang dia menangkan, dia pasti akan menjadi keajaiban paling terkenal di seluruh wilayah Liu Hai. Wang Xian mengabaikan kegilaan di bawah. Dia tinggal di ruang kultivasi di panggung kebanggaan surga dan terus memahami kombinasi dari 4 atribut. Besok siang, Qian Ye akan menghadapi pertempuran tepat waktu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, sebuah berita mengejutkan dikirim, menyebabkan seluruh tahap kebanggaan surga menjadi gempar. Besok siang, Qian Ye akan menghadapi tantangan itu. Ini adalah pertempuran yang menjadi perhatian semua orang. Siapapun yang menang akan menjadi juara generasi muda di wilayah laut yang mengalir. Haha, ini terlalu menarik. Saya kira kebanggaan surga tanpa nama pasti akan menang besok. Saya juga merasa bahwa kebanggaan Nameless Heaven memiliki peluang menang yang lebih tinggi. 2 tahun lalu, Qian Ye mengalahkan Tang Feng dengan beberapa gerakan dan meraih kemenangan. Sekarang ada begitu banyak talenta kebanggaan surga, kian kamu mungkin menjadi batu loncatan untuk yang tanpa nama. Omong kosong. Senior Qian Ye kami telah membuat kemajuan besar dalam 2 tahun terakhir. Tanpa nama itu jelas bukan tandingannya. Jangan membual tentang Akademi Angin Sucimu. Mengapa Anda semua tidak melihat kekuatan keajaiban tanpa nama? Besok, Qian Ye senior Anda pasti akan menerima pukulan eksplosif.